Halo teman-teman, sebelum saya masuki materi dalam tugas 2 otomasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hizky Adil Simatupang dengan NIM 40040224653 131 dan saya dari kelompok 5. Di sini ada materi yaitu instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Langsung saja ke pengertian singkatnya yaitu MATLAB. MATLAB adalah sebuah platform pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang powerful yang dikembangkan oleh MathWorks yang digunakan secara luas oleh insinyur dan ilmuwan untuk menganalisis data, mengembangkan algoritma, membuat model, dan melakukan simulasi. Nama MATLAB sendiri merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Ini sangat penting untuk dipahami karena inti dari MATLAB adalah bekerja dengan matriks dan array. Bahkan angka tunggal atau skalar diperlakukan sebagai matriks 1 kali 1 di MATLAB. Desain ini membuatnya sangat intuitif dan efisien untuk menyelesaikan masalah teknis, khususnya melibatkan aljabar linear, matematika, dan vektorisasi. Kemudian ada pengertian Simulink. Simulink adalah lingkungan pemodelan, simulasi, dan analisis berbasis grafik yang berintegrasi dengan MATLAB. Ia digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis multidomain seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, komunikasi, dan lainnya menggunakan diagram blok alih-alih menulis kode teks. Contohnya itu seperti kita ingin merancang sebuah sistem, contoh seperti kontur pesawat atau sistem pengereman pada mobil atau ABS, anti-lock, algoritma pemrosesan sinyal untuk sebuah radar. Menulis semua persamaan diferensial dan logikan ini dalam teks itu kan agak rumit dan sulit untuk divisualisasikan. Nah, Simulink ini hadir untuk mempermudah masalah ini. Alih-alih kita mengetik-ngetik kode, jadi di Simulink ini kita dapat membuat model sistem secara visual dengan menyeret dan menyatukan blok-blok yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Jadi dari blok-blok kita bisa memfungsikan dari kode-kode kita bisa mengubah kode-kode tersebut menjadi sebuah blok yang memiliki fungsi-fungsi. Lalu kita seret dan kita satukan. Jadi kayak mereka jadi satu hubungan gitu di Simulink. Jadi seperti kayak penjumlahan, integrasi, filter atau motor. Jadi dihubungkan dalam garis yang mempresentasikan aliran sinyal. Kemudian ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah proses pengembalian sebagian sinyal keluaran atau output ke sistem bagian masukan input untuk dibandingkan dengan sinyal acuan atau set point. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi selisih atau error antara output yang diinginkan dengan output sebenarnya. Dengan kata lain, feedback digunakan untuk mengkoreksi kinerja sistem sehingga sistem dapat lebih stabil, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kemudian ada dasar sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang keluarannya berubah terhadap waktu sebagai respon dari suatu masukan. Untuk menganalisis sistem ini, digunakan pendekatan matematis agar dapat dimodelkan dan disimulasikan. Kemudian ada dasar sistem dinamis. Yang pertama itu ada Laplace transformation dan transfer function, lalu ada pemodelan sistem mekanik,
elektrik, dan hidrolik. Kemudian ada pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Lalu ada Laplace transformation dan transfer function. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain S atau frekuensi kompleks. Hal ini mempermudahkan analisis sistem dinamis. Kemudian ada transfer function atau fungsi alih. Adalah representasi hubungan antara input dan output dalam bentuk rasional polinomial dari variabel S yang mempermudah analisis respons sistem. Lanjut, ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pertama itu ada mekanik. Biasanya dimodelkan dengan hukum Newton. Misalnya massa, pegas, dan damper atau peredam. Lalu ada elektrik, yaitu menggunakan hukum Kirchhoff. Misalnya rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor. Kemudian ada hidrolik, memanfaatkan hukum kontinuitas dan persamaan aliran fluida untuk memperoleh aliran cairan melalui pipa atau katup. Semua sistem ini dapat diubah ke dalam persamaan diferensial, lalu ditransformasikan menjadi fungsi alih. Kemudian pada tabel ini yaitu ada summation block yang fungsinya membandingkan input referensi atau set point dengan sinyal umpan balik atau feedback dari output. Lalu ada controller. Fungsinya mengolah sinyal error agar sistem bisa mencapai output yang diinginkan. Lalu ada plan, merupakan sistem atau proses yang dikendalikan. Kemudian ada feedback, fungsinya mengukur atau mempresentasikan output dari plan, lalu mengembalikannya ke summation block. Jadi alur sinyal, input atau set point dibandingkan dengan feedback. Lalu error masuk ke controller. Controller menghasilkan sinyal kendali, lalu masuk ke plan. Dan plan menghasilkan output. Output diukur oleh feedback, lalu dikembalikan ke summation block untuk dibandingkan lagi. Pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Bereaksi terhadap akumulasi error masa lalu. Cara kerjanya, bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan jumlah atau integral error dari waktu ke waktu. Ia menghitung total error yang telah terakumulasi sejak proses dimulai. Kelebihan, menghilangkan offset yang tidak bisa diatasi oleh bagian P. Dengan mengkoreksi akumulasi error, ia memastikan output mencapai nilai set point yang tepat. Kekurangannya, membuat respon awal lebih lambat. Jika Q terlalu besar dan menyebabkan overshoot atau melebihi set point, dan osilasi yang lama karena koreksinya menjadi terlalu agresif. Mungkin selanjutnya akan kita langsung saja ke MATLAB untuk penjelasan sederhana menggunakan MATLAB yaitu Simulink. Pada ini kita sudah sampai di Simulink, di MATLAB. Jadi untuk Simulink itu berada di Home di bagian menu. Teman-teman bisa langsung klik aja Simulink, langsung di Start. Lalu menekan Blank Model, lalu Create Model. Ini tampilan dari Simulink. Jadi di sini kita langsung ke library browser. Di library browser ini terdapat tool-tool yang kita perlukan untuk melakukan Simulink. Contohnya itu langsung saja kita Simulink, lalu ke Source.
Nah, misalnya kita ingin menggunakan scene wave. Cari caranya itu kita hanya tinggal menyeret scene wave ini ke tempat ini putih tampil kedua. Jadi scene wave ini kan dia menghasilkan sinyal scene. Jadi untuk membacanya itu kita memerlukan scope. Jadi ada juga cara untuk mendapatkan tool-toolnya itu dengan cara teman-teman mengklik 2 kali bagian kiri mouse, lalu mengetik scope. Nah, scope kita letak sejajar dengan scene wave-nya. Lalu scene wave ini kita tarik garis sejajar dengan scope-nya agar scope ini dapat membaca sinyal yang dihasilkan dari scene wave. Sudah tersambung, teman-teman bisa langsung tekan run. Oke, sudah run. Untuk melihatnya itu teman-teman bisa ke scope dengan mengklik scope. Nah, ini hasil dari scene wave. Karena di sini parameternya itu 1, jadi scope-nya juga membacanya itu 1. Kemudian ada contoh lain seperti bagian scene wave. Kita gabungkan dengan gain, lalu kita gabungkan dengan scope. Jangan lupa mux-nya. Oke, ini caranya scene wave-nya kita tarik ke gain, gain ke mux, dan mux ini ke scope. Nah, jadi kayak ini contohnya ingin membaca 2 sinyal lah. Jadi gain ini tuh kayak memperbesar atau menghasilkan sinyal dari scene wave 1 ini. Karena kita naikkan menjadi 3. Ini supaya kita kayak bisa menyambungkan yang 3, menyambungkan satu lagi untuk ke tempat musa. Teman-teman bisa mengklik kanan pada ini, garis yang ini, kemudian seret ke musa. Lalu kita run. Nah, kita baca hasilnya di scope 1. Di sini dapat bisa lihat yang pertama itu 1 dari sumber tadi karena parameternya default, dan ada yang 3 karena ini scene wave dengan gain. Jadi scope-nya itu membaca 2 scene wave secara samaan. Kemudian ada beberapa contoh yang lain pada source Simulink ini, seperti contohnya itu kita ada step, kita run dulu. Oke, step ini tuh seperti membaca sinyal yang dihasilkan dari waktu. Misalnya seperti ini, pada sini dia stepnya 6, initial value 7, jadi pada waktu detik 6 dari 7, dia turun ke 1 pada detik ke-6. Kemudian ada rem, remnya itu slope-nya 3 dan mulai di detik 3. Jadi ini seperti dia tuh sinyalnya tambah kuat karena start 3, jadi dari 0 ke 3, lalu dia meningkat. Meningkat 3, 3, 3, 3 seperti itu. Kemudian simul tadi yang sudah dijelaskan, kemudian ada random number. Random number-nya yaitu min-nya rata-rata 5, variannya 2. Nah, pada random ini karena itu random, jadi sinyal itu acak. Jadi ya beracak-acakan. Kemudian ada repeating sequence. Repeating sequence ini time value-nya 0,02 dan output value-nya 0,2. Jadi ini kayak sinyal yang diberikan itu konsisten dari 0 ke naik ke 2, turun lagi ke 0 pada detik kedua, naik lagi 2 pada detik keempat, turun lagi, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan terkait materi ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.